Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta, kabar tersebut disiarkan oleh para tokoh ke seluruh penjuru, termasuk ke Cirebon. Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga Oli Siti Sukini, atau yang dikenal dengan Oli Sastra, yang merupakan Ketua Umum Angkatan Muda Cirebon. Begitu mengetahui Indonesia sudah merdeka, beliau langsung menjahitkan sebuah bendera merah putih dari kain satin. Bersama kawan-kawannya, Oli Sastra mengibarkan bendera tersebut di halaman Gedung Jawa Hukokai di Jalan Pekalipan nomor 106 Kota Cirebon, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pukul 4 sore. Sayangnya, aksi tersebut diketahui oleh tentara Jepang bernama Tanaka. Bendera tersebut kemudian diturunkan paksa dan dibakar oleh Tanaka. Dia pun mengatakan bahwa Indonesia belum merdeka. Untung saja, bendera tersebut cepat diselamatkan sebelum terbakar habis. Yaitu yang bernama Ibu Oli Sastra itu, dikenalnya Oli Sastra sama teman-temannya. Waktu pengibaran itu, ya tentu aja tentara Jepang itu marah bahwa Indonesia belum merdeka katanya. Tapi dengan dirinya tetap dikibarkan ya. Kemudian oleh Jepang itu bendera itu diturunkan kembali oleh tentara-tentara Jepang itu. Namun ibu saya tuh sempat dijambak, dipukuli, ditendang, kemudian bendera itu juga dibakar, tapi bisa dilerai sama teman-temannya dan bendera itu bisa direbut kembali ya. Kemudian bendera itu direbut kembali ya, alhamdulillah. Tapi bendera itu jadi bolong-bolong, banyak bolong-bolongnya. Ya sampai sekarang masih tersimpan. Dan Jepang itu akhirnya berujar bahwa Indonesia merdeka diberi oleh Jepang katanya. Tapi dengan giginya ibu itu mempertahankan bendera itu dan akhirnya terselamatkan bendera itu. Alhamdulillah. Setelah Jepang benar-benar sudah meninggalkan Indonesia, bendera yang masih bisa diselamatkan tersebut akhirnya bisa kembali berkibar di Gedung Jawa Hukokai. Hal tersebut sebagai penanda bahwa Indonesia telah merdeka, walau kondisi bendera tersebut hampir hangus dan berlubang di beberapa titik. Oli Sastra kemudian mengubah Gedung Jawa Hukokai menjadi Panti Pendidikan Anak-anak atau PPA. Tempat tersebut dikhususkan bagi anak-anak korban perang dan tidak mampu, dengan biaya gratis. Oli Sastra menginginkan agar bangunan eks Jawa Hukokai tersebut dijadikan sebagai gedung juang di kota Cirebon. Karena disitulah tempat berkumpulnya para pejuang di kota Cirebon dalam proklamasi kemerdekaan.
waktu itu di Jalan Pekalipan nomor 106, yang menginginkan ibu dan teman-teman perjuangannya bahwa disitulah menginginkan gedung itu menjadi museum perjuangan, karena disitulah menjadi gedung yang bersejarah mungkin bersama teman-temannya. Tapi setelah itu ibu itu mendirikan rumah yatim piatu di gedung itu, rumah yatim piatu yang bernama PPA, Panti Pendidikan Anak-anak. Jadi yang untuk korban perang, kemudian yang anak-anak yang benar-benar terlantar, yang tidak bisa sekolah, dan ibu-ibu yang buta huruf. Namun sayang, bangunan tersebut dirobohkan dan dijadikan pertokoan. Bendera tersebut awalnya mau diminta oleh pemerintah kota Cirebon, namun ditolak. Bendera tersebut akhirnya disimpan saja di rumah. Oleh diminta wali kota, dulu ya waktu itu masih ada, tapi kalau nggak ada mesinnya nggak mau, takut hilang. Kan maunya di sana juga di gedung juang, jadi museum itu kenangan, tapi ceritanya lain. Jadi disimpan sendiri. Lebih baik untuk sendiri aja, mau gue yang mau lihat ini untuk anak cucu, karena belum tentu nanti kalau hilang gimana, ya kan? Mungkin disiram-siram air apa ya Allah. Pengibarannya pun hanya ketika tanggal 17 Agustus saja, dan ditaruh di dalam rumah di Jalan Pagongan, yang kini menjadi LKP Tata Boga, agar tidak ada yang mengambil atau rusak. Di rumah inilah, Oli Sastra dilahirkan pada tanggal 12 Januari tahun 1925. Beliau merupakan anak dari Haji Untung Sastra, seorang pegawai bank milik pemerintah Belanda di Cirebon. Karena status ayahnya, maka Oli Sastra bisa mendapatkan pendidikan di sekolah-sekolah Belanda. Hingga akhirnya, dia bisa memiliki pemikiran yang terpelajar dan kritis. Dia pun aktif dalam beberapa kegiatan organisasi seperti Partindo, PNI, dan pernah menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Cirebon. Meskipun Oli Sastra dilahirkan di sini, namun dia lebih sering beraktivitas di Gedung Jawa Hukokai di Jalan Pekalipan. Bahkan, dia sampai melahirkan anak-anaknya di gedung tersebut. Karena aktif dalam organisasi dan sering ikut di beberapa kongres, Oli Sastra bisa kenal dekat dengan sosok Soekarno. Saking dekatnya, anak ketujuh Oli Sastra dan suaminya Sutopo, yang bernama Muhammad Panji Sabtohadi, merupakan nama pemberian dari Soekarno. Dari pengurus partai Partindo ya. Partai apa? Partindo itu Partai Indonesia gitu ya. Jadi awalnya ikut partai gitu ya? Ya memang orang yang gigih dengan teman-temannya tuh, teman-teman perjuangannya. Itu kan ada nama Partai Indonesia ya. Lalu setelah itu? Ya
Ya mungkin udah memang dikenal ya, untuk cabang Cirebon dengan teman-temannya kan. Jadi dikenal memang ya, teman-temannya juga seperti Pak Mahmud Pasha. Terus teman-temannya juga ya anak-anak yatim piatu itu banyak yang sukses menjadi orang, seperti Pak Subrata yang jadi dirjen TVRI waktu itu. Banyak teman-temannya yang anak didiknya yatim piatu. Beliau itu kalau datang kemari pasti mencari ibu. Ada yang jadi dulu sih, ada yang RPKAD ya dulu namanya, KKO gitu. Ada yang jadi deh pokoknya yang kerja di Pemda sini semua dari sekolah PPA itu. Emang jiwanya juga jiwa pendidik gitu. Ibu itu jiwa pendidik, kemudian sosialnya tinggi. Jadi kita ya sebagai pejuang ya, anak pejuang tuh ya nggak punya apa-apa lah. Katanya jiwanya ya kayaknya kayak hati, kata ibu harus kayak hati aja nih. Kata salah satu anak dari Boli namanya diberikan oleh Soekarno gitu. Iya. Anak yang keberapa itu? Kakak saya persis. Namanya siapa? Namanya Muhammad Panji Sabtu Hadi. Yang Semua pakai Panji. pertama laki itu. Yang pertama Muhammad Pandu Setiabudi. Kalau perempuan pakai Indra Ratna, karena Indra Ratna itu dari Indonesia Raya, Ratnanya Ratu Nasional. Ya namanya pejuang kali ya, Indonesia. Jadi semua pakai Indra Ratna, kayak ibu namanya Indra Ratna Esti Handayani. Nah kalau kakak aku persis Muhammad Panji Sabto Hadi, kakaknya lagi Muhammad Panji Nusantara, kakaknya lagi Muhammad Panji Supratman. Jadi namanya nama-nama itulah namanya orang itu ya. Oli Sastra wafat pada tanggal 16 Oktober tahun 1994, di usianya yang ke-69 tahun. Sebelum wafat, beliau pun berwasiat enggan dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Akhirnya, jenazah Oli Sastra pun dimakamkan di tempat pemakaman umum Pronggol. Oli Sastra merupakan salah satu dari pejuang bangsa yang tak gentar melawan penjajah. Dengan jiwa sosialnya yang tinggi, tanpa pamrih dan rela berkorban, dia berjuang demi kemerdekaan Indonesia.